Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Wabillahi jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah masuk malam ke berapa sekarang? Malam ke 10 kalau tidak salah. Di bulan Ramadan kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sholat berjamaah di masjid, sholat isya dan tarawih selama beberapa hari, dan alhamdulillah ada yang bertahan dan ada yang sudah berhenti di tengah jalan. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 bulan selama 1 tahun, yaitu bulan Ramadan? Tujuan adalah untuk merefleksikan diri kita, memperbaiki diri kita, karena selama 1 tahun kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan aktivitas kita, ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang urus ternak. Kadang ibadah wajib yang kita laksanakan itu semakin hari semakin luntur, semakin berkurang karena kesibukan, aktivitas yang sangat padat. Maka Allah memberikan 1 bulan dalam 1 tahun yang namanya bulan Ramadan. Ibarat dalam 1 tahun itu ada musim panas dan ada musim dingin atau musim hujan. Begitu pula dengan iman kita. Ketika misalnya di musim panas, maka kita punya keimanan itu semakin berkurang. Ibarat rumput yang kering, tanah yang gersang, tidak ada rumput, pepohonan yang daunnya gugur, dan ketika musim hujan, ibarat bulan Ramadan, daun itu kembali tumbuh, rumput-rumput itu kembali tumbuh. Sama halnya seperti ibadah Ramadan ini. Allah memberikan 1 bulan ini untuk kita kembali mendekatkan diri kepadanya. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan Allah supaya kita kembali takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita 1 bulan ini digembleng, maka insya Allah setelah selesai Ramadan kita akan merasa kehilangan Ramadan. Keimanan kita meningkat dan tinggi, dan kita ingin puasa terus. Dan itu yang seperti kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada tiga fase, yaitu fase 10 malam pertama di bulan Ramadan disebut dengan fase rahmat. Nah, fase ini Allah memberikan rahmat seluas-luasnya kepada kita
untuk kita kembali melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah di masjid, puasa. Nah, fase ini sangat berat. Mengapa sangat berat? Karena ketika kita masuk di fase ini, kita butuh adaptasi. Yang tadinya sebelum bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, kita terbiasa dengan makan yang sembarang, makan pokoknya apa saja halal. Kemudian ketika pulang dari kantor itu langsung tidur. Tapi ketika di bulan Ramadan, kita pulang dari kantor ada sholat malam, yaitu sholat tarawih, sholat tahajud, dan itu butuh adaptasi selama 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah lain yang tidak pernah sholat selama sebelum bulan Ramadan, kita mulai dilatih. Lihat pengaruh tengelengko, sibuk dengan aktivitas tadi yang saya bilang. Kadang sholat itu hilang muncul, bahkan tidak sama sekali. Dan juga mungkin semangat ke masjid kendur, ya, kita refleksi sama-sama. Jika di bulan Ramadan, insya Allah kita seperti ini. Tapi ada yang sudah secara semangat dalam perjalanan, nasi baru malam pertama, kedua, ketiga full penuh sampai di belakang. Malam kelima kotak hilang satu. Akhirnya tinggal 2 sahab dan 3 sahab. Dan itu kita alami saat ini. Masya Allah. Itu baru masuk di 10 fase pertama. Belum lagi kita masuk di 10 fase kedua. Itu namanya fase maghfirah, fase pengampunan. Di fase ini tujuannya supaya kita lebih giat lagi. Kita belum perlu sampai sembahyang pakai rayu. Supaya kalau mereka kita ingat kembali kita punya dosa-dosa yang telah lalu. Karena di situ 10 malam di bulan Ramadan yang pertengahan ini yaitu fase pengampunan. Di situ kita harus lebih giat lagi. Kemudian di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, di situ ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan kita harus mencari malam Lailatul Qadar itu. Dan kita tidak tahu dia jatuh di malam keberapa, tapi dia masuk di malam ganjil, malam 21, 23, 27 dan seterusnya. Dan untuk mencapai fitri, dan orang bilang supaya kita punya puasa ini nih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus sampai finish. Jangan sampai masih pertengahan kendor kata deh. Nggak puasa ke masjid sudah tidak lagi. Bagaimana kita mau fitri? Kita mau laksanakan fitri dan terlahir kembali seperti bayi, dan tidak mungkin karena kita sudah berhenti di tengah jalan, dan itu tidak diharapkan. Semakin malam terakhir kita semakin giat lagi. Ada pepatah mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Seharusnya ketika kita mau berusaha, mau dapat hasil yang maksimal, dan berusaha sungguh-sungguh. Begitupun dengan bulan Ramadan ini. Jadi saya pikir itu saja penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita insya Allah akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.